Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa pesan ibu dengan 3M-nya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan pada hari ini menjadi bernilai ibadah dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Selesai. Baiklah anak-anak yang Bapak cintai, materi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang surat menyurat. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai yakni mengidentifikasi informasi berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Pada pertemuan kali ini, materi yang kita bahas terbatas, yakni membahas tentang pengertian surat pribadi dan surat dinas, serta membahas tentang isi surat. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai: 1. Setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian surat pribadi dan surat dinas dengan benar. 2. Diharapkan kalian dapat mengidentifikasi informasi yang ada pada surat pribadi dan surat dinas. Adapun alur kegiatannya, kalian mula-mula mengamati, membaca contoh-contoh surat pribadi dan surat dinas, lalu mengklasifikasi atau menggolongkan jenis surat pribadi dan surat dinas, kemudian merumuskan pengertian surat pribadi dan surat dinas, dan diakhiri dengan mengidentifikasi atau menemukan informasi yang ada pada surat pribadi dan surat dinas, serta diakhiri dengan penilaian berupa penugasan. Anak-anak yang Bapak cintai, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 2 jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Coba perhatikan contoh surat 1 yang berbunyi Jayapura 12 November 2015 dan diakhiri dengan kata buah hati Bunda Edo. Lalu contoh surat 2 yang diawali dengan kata Panitia Kegiatan Perkemahan Sabtu dan Minggu atau Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban, dan seterusnya. Silakan kalian baca dengan cermat dan Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit.
Sudah ya anak-anak ya. Kita lihat contoh surat 1. Apakah ini termasuk surat pribadi atau surat dinas? Yo, jangan takut. Apakah surat pribadi atau surat dinas? Betul. Surat 1 ini merupakan contoh surat pribadi. Surat ini ditulis oleh siapa? Ya, betul. Oleh Edo. Ditujukan kepada siapa atau dikirimkan kepada siapa? Ya? Ya, betul. Pada bundanya atau ibunya Edo. Dengan kata lain, surat pribadi ini ditulis oleh seseorang untuk orang lain. Kemudian perhatikan juga isinya. Apakah ini isinya masalah pribadi atau masalah kedinasan? Ya. Isinya ini masalah pribadi atau masalah kedinasan? Betul. Isinya ini masalah pribadi. Jadi surat pribadi berisi masalah pribadi. Perhatikan juga bahasa yang digunakannya. Apakah bahasa baku yang sifatnya resmi atau yang sifatnya pribadi? Betul. Bahasa yang digunakannya pun menggunakan bahasa baku yang sifatnya pribadi. Nah, dari ketiga jawaban tadi dapat kita tarik kesimpulan tentang pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk orang lain, bisa juga untuk instansi lain. Bahasanya bersifat pribadi, mudah dipahami, dan berisi masalah pribadi. Bapak ulangi, surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk orang lain atau instansi lain. Bahasanya bersifat pribadi dan mudah dipahami, serta berisi masalah pribadi. Baiklah anak-anak yang Bapak cintai, sekarang kita perhatikan contoh surat 2. Tadi yang berbunyi panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu atau Pesami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Coba perhatikan, surat ini dikirim atau ditulis oleh siapa? Oleh perseorangan atau oleh sekolah? Ya, betul. Ini ditulis oleh sekolah, yaitu SMP Mutiara Harapan 1. Ditujukan kepada siapa ini? Ya, betul. Ini kepada wali murid Sophia Nazila. Dengan kata lain, surat dinas ini dikirim oleh suatu lembaga kepada perseorangan, bisa juga kepada lembaga lain. Perhatikan lagi, apa isinya ini? Apakah masalah pribadi atau masalah kedinasan? Ya, isinya masalah kedinasan. Jadi surat dinas berisi hal-hal kedinasan. Dalam hal ini kaitannya dengan permohonan izin agar anaknya diizinkan mengikuti kegiatan persami. Kemudian perhatikan juga bahasanya. Apakah menggunakan bahasa
baku yang sifatnya resmi atau bahasa baku yang sifatnya pribadi? Ya, menggunakan bahasa resmi yang bahasa baku yang sifatnya resmi. Nah, dari ketiga jawaban ini bisa kita tarik kesimpulan tentang pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu lembaga kepada perseorangan atau lembaga lain yang berisi hal-hal kedinasan dengan menggunakan bahasa baku yang sifatnya resmi. Itu pengertian surat dinas. Perhatikan lagi isi surat 1. Pada contoh surat 1 ini isinya tentang apa? Apakah tentang menanyakan kabar, memberikan undangan, mengungkapkan perasaan? Ya, surat 1 ini isinya mengungkapkan perasaan senang Edo yang mengikuti Jambore UKS di Bandung. Kemudian perhatikan juga contoh surat 2. Apa isinya itu? Ya, lihat saja itu ada hal, yaitu isinya itu permohonan izin. Anak-anak yang Bapak cintai, dari uraian tadi dapat kita simpulkan pengertian surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk orang lain atau instansi lain, bahasanya bersifat pribadi dan mudah dipahami, serta berisi masalah pribadi. Sedangkan pengertian surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu lembaga kepada perseorangan atau lembaga lain yang berisi hal-hal kedinasan dengan menggunakan bahasa baku yang sifatnya resmi. Adapun isi surat pribadi, isinya berkaitan dengan masalah pribadi, misalnya menanyakan kabar, memberitahukan keadaan, memberikan undangan, mengungkapkan perasaan, menyampaikan pesan, dan sebagainya. Sedangkan isi surat dinas ini berkaitan dengan kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf, permohonan izin, dan sebagainya. Anak-anak yang Bapak cintai, rupanya penjelasan Bapak tentang pengertian surat pribadi dan surat dinas serta apa saja isi surat pribadi dan surat dinas Bapak cukupkan. Mudah-mudahan kalian tidak puas sehingga kalian menjadi penasaran, dan Bapak harapkan silahkan kalian belajar lebih lanjut, boleh dari membaca buku paket atau dari Mbah Google, apa itu surat dinas, apa itu surat pribadi, dan apa saja isi surat dinas dan surat pribadi tersebut, sehingga kalian nanti bertambah wawasan, bertambah pengetahuan. Anak-anak yang Bapak cintai, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, nanti diakhiri dengan tugas atau latihan. Ada 4 tugas.
Silakan kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau bisa usahakan dikerjakan oleh sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Tulis menggunakan ballpoint atau pulpen supaya mudah dibaca dalam kertas secukupnya. Kemudian foto dan kirimkan ke Bapak Ibu guru kalian lewat WA Japri. Bapak tunggu secepatnya ya. Sekian saja pertemuan kali ini. Mohon maaf jika Bapak dalam menerangkan materi ini banyak kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.